Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siswa-siswi kelas 1 bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Jaga terus semangat belajarnya. Hari ini melalui video ini kita berjumpa kembali dengan Pak Taufik. Kita akan melanjutkan pembelajaran PAI, tapi sebelum itu tak bosan-bosannya Pak Taufik juga mengingatkan anak-anakku sekalian kelas 1 agar saat di rumah tetap rajin mengerjakan sholat wajib 5 waktu dan mengaji membaca Al-Quran atau Iqronya. Nah, insya Allah menjadi anak yang soleh dan masuk surga. Amin. Nah, selain itu, pastikan juga ya, sebelum kalian menyimak video ini, kalian telah membaca doa belajar ya terlebih dahulu, kemudian membaca surah-surah pendek dan Asmaul Husna, dan juga membaca buku PAI yang telah Pak Taufik suruh. Ya, ayo, sudah dilakukan atau belum? Nah, jika belum, maka stop dulu video ini dan ayo segera lakukan ya. Tapi jika sudah dilakukan, yuk mari kita lanjutkan pembelajaran PAI-nya. Nah, masih ingatkah pembelajaran minggu kemarin? Coba diingat-ingat kita belajar apa ya? Yap, kita belajar tentang bersuci atau disebut juga toharoh. Apa itu bersuci? Ya, bersuci artinya menghilangkan najis atau kotoran. Ya, contoh najis misalnya kotoran manusia dan hewan, bangkai, air liur anjing gitu ya, dan yang lainnya. Sangat-sangat penting sekali kita mempelajari bersuci atau toharoh ini agar hidup kita selalu menjaga kebersihan. Nah, selain itu, bersuci juga merupakan syarat sebelum melakukan ibadah sholat. Nah, maka dari itu ya, ayo kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Minggu kemarin kita membahas tentang bersuci, najis, dan benda yang bisa digunakan untuk bersuci ya. Nah, di video sekarang ini kita akan mempelajari praktik bersuci agar kalian bukan hanya sekedar tahu saja tentang bersuci, tapi juga bisa melakukannya dengan baik. Ayo siapkan fokusnya ya, buka buku PAI halaman 24. Nah, lihat di buku ini ada gambar orang yang sedang mandi. Apakah kalian sudah mandi hari ini? Nah, berapa kali kalian mandi dalam sehari? Apakah kalian mandi sendiri atau masih dimandikan sama ayah ibu? Kalau sudah kelas 1 harusnya sudah bisa mandi sendiri ya. Nah, atau adakah yang suka malas mandi di sini? Semoga tidak ada ya. Nah, mandi yang benar sangatlah penting agar tubuh kita bersih dan sehat. Coba kalian pilih lebih baik mana, badan yang bersih dan wangi atau badan yang kotor dan bau? Mana yang lebih kalian suka? Kalau orang yang baik pasti memilih badan yang wangi dan bersih ya. Siapa coba yang suka dekat-dekat dengan orang yang badannya bau dan kotor? Jijik ya. Nah, maka dari itu kita harus rajin mandi yang benar. Lalu bagaimana cara mandi yang benar itu? Apakah mandi kalian selama ini sudah benar? Nah, sebelum memulai mandi, pastikan dulu sudah tersedia alat-alat mandinya ya, seperti air yang bersih, sabun, sampo, handuk, ember, gayung atau shower, dan untuk menyiram ke air ya, menyiramkan air ke badan. Dan perlu diingat ya anak-anakku sekalian, jika ingin mandi maka harus dilakukan di tempat yang tertutup ya, seperti di toilet atau di kamar mandi. Pastikan aurat kalian tertutup. Apa itu aurat? Ya, aurat yaitu bagian badan kalian yang harus ditutup dan dilarang terlihat oleh orang lain. Nah, kalian kan sudah kelas 1, bukan anak kecil lagi. Maka dari itu harus mulai belajar untuk menutup aurat ya. Malu kan ya kalau mandi sambil dilihatin orang lain. Nah, setelah perlengkapan mandi tersedia, maka kita mulai mandi. Sebelum memasuki toilet, pastikan membaca doanya ya. Yuk baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Yang artinya, aku berlindung pada Allah dari segala kotoran dan kejahatan. Amin. Nah, lalu buka pintu toiletnya, masuklah ke dalamnya dan tutup kembali pintunya dengan rapat. Nah, setelah itu buka semua pakaian dan simpan di tempat yang aman. Nah, mulailah mandi dengan menyebut bismillah.
ya dalam hati saja, lalu menyiramkan air pada seluruh tubuh secara perlahan, ya, pada tubuh secara perlahan. Nah, mulailah dari badan bagian pinggang ke bawah sampai kaki, lalu basuh bagian tangan, ya, kemudian baru bagian kepala. Nah, setelah itu ambil sampo dan sabun secukupnya untuk mencuci kepala dan badan. Nah, pastikan digosok dengan baik ya, agar benar-benar bersih. Setelah itu, lalu siram kembali seluruh badan dengan air sampai semua sabun hilang. Dan terakhir, ambil handuk untuk mengeringkan badan ya. Jika sudah, maka kalian boleh keluar dari toilet dengan membaca doa Gufronaka alhamdulillahiladzi anil aza wa afani, yang artinya, ya Allah, aku memohon ampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoranku dan menyehatkanku. Nah, jangan lupa keluar toilet sambil menutup auratmu lagi ya, boleh dengan handuk atau pakaian yang baru bersih. Jangan telanjang ya, kan malu auratnya terlihat. Nah, itu tadi tata cara mandi yang benar ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana tata cara istinja yang benar. Masih ingatkah apa istinja itu? Ya, istinja yaitu membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar ya, pipis atau lagi ya. Nah, saat kita pipis atau kita membuang kotoran, maka dari itu harus bersuci agar benar-benar bersih. Nah, lalu bagaimana cara melakukannya ya? Istinja itu sama seperti mandi ya, harus dilakukan di tempat yang tertutup. Cara istinja setelah buang air besar atau yaitu yang pertama, setelah selesai semua kotoran dibuang, maka siram dubul atau tempat keluarnya kotoran dengan air ya. Setelah itu cuci pakai sabun dengan menggunakan tangan yang kiri sampai bersih. Nah, setelah itu lalu bersihkan dengan air dan lap dengan tisu ya sampai kering. Nah, sedangkan cara istinja setelah buang air kecil atau pipis ya ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya. Nah, pada laki-laki setelah air kencing selesai dibuang ya, maka cuci kubul atau alat kelamin kalian dengan tangan kiri juga dan air sambil berdaham atau mengucapkan kayak gitu. Nah, basuh dengan tangan sambil sedikit mengurut ke bagian depan ya, agar tidak ada sisa air kencing yang belum terbuang. Nah, adapun tadi untuk laki-laki dan adapun untuk perempuan ya, setelah air kencing selesai dibuang, maka siram tempat keluarnya air kencing dengan air bersih dari atas sampai bawah atau dari depan sampai belakang ya, menggunakan tangan kiri. Nah, ini untuk perempuan. Nah, jangan lupa setelah buang air kecil, kalian harus mencuci tangan kembali dengan air dan sabun, dan lalu bekas air kencingnya di toiletnya disiram dengan air agar tempatnya tidak bau ya. Itu juga penting ya. Nah, ayo biasakan tata cara bersuci seperti ini ya, agar semakin bersih dan suci seluruh badan kita. Nah, jika kita tidak ada air atau hanya ada sedikit saja airnya, maka boleh istinja dengan menggunakan tisu atau batu yang agak kasar yang dapat mengangkat kotoran. Nah, siswa kelas 1 sekalian, itulah yang kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang bagaimana tata cara mandi dan istinja yang benar. Dalam video ini hanya dijelaskan tata caranya saja. Ya, coba kalian praktekkan di rumah ya, sambil didampingi oleh ayah atau ibu kalian ya. Setelah itu kerjakan tugas yang diberikan Pak Taufik. Oke, siswa kelas 1 sekalian, itu saja yang bisa Pak Taufik sampaikan. Jika kalian ada pertanyaan atau kesulitan dalam pembelajaran ini, jangan sungkan langsung saja bertanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.